Oke, di video kali ini kita lanjutkan pembahasan ethical hacking. Cuman di sini kita ngebahas tentang konsep. Kalau di video sebelumnya ada 2 part fundamental. Nah, sekarang di sini kita ngebahas tentang konsep. Jadi intinya ethical hacking konsep itu adalah kegiatan hacking yang dilakukan atas izin dan sepengetahuan pemilik gitu. Biasanya si hacker ini melakukan pengujian kerentanan pada sebuah sistem, bisa sistem perusahaan atau misalnya sistem apa gitu yang lain. Terus tools sama teknik yang digunakan sama kayak hacker yang lainnya gitu, tetapi memiliki tujuan yang berbeda. Tujuannya itu kalau hacker-hacker lain kan ada yang tujuannya untuk meraih keuntungan, terus tujuannya untuk merusak sebuah sistem. Nah, kalau ethical hacking ini tujuannya ya untuk mencari kerentanan sebuah sistem yang ada di perusahaan gitu, atau kerentanan sistem si klien gitu. Ethical hacker bekerja mencari sebuah kelemahan sistem, lalu menganalisa dampak kerentanan tersebut. Setelah dianalisa nih sama si hacker ini, lalu dilaporkan ke si klien. Kalau misalnya di sistem si perusahaan ini atau si klien ini ada masalah di sini, dan sini, dan pastinya si hacker ini memberikan solusi supaya kerentanan itu atau permasalahan yang ada di sistem itu bisa diatasi gitu. Jadi ada tujuannya dan memberikan solusi juga, tidak hanya merusak sistem gitu. Nah, di sini ethical hacker kerjanya kayak gini, istilahnya melakukan kerja secara profesional sebagai pembeda dengan hacker lainnya gitu. Karena di sini mengatasnamakan ethical hacker, berarti dia harus mempunyai visi dan misinya dia sendiri gitu dalam melakukan hacking pada sebuah sistem. Tidak mengganggu sistem dan harus dapat dijaga dengan baik pada saat melakukan penetration testing. Maksudnya itu ketika kita mau mengetes sebuah kelemahan sistem, kita tidak boleh sampai mengganggu sistem itu, nggak boleh mengganggu sebuah sistem yang berjalan pada mestinya. Jadi contoh, misal di perusahaan nih kita mau ngetes mencari keamanannya, itu nggak boleh sampai terganggu sistem-sistem yang sedang berjalan gitu. Jangan sampai sistem tersebut ketika kita tes malah mati atau malah rusak gitu. Nah, itu salah satu tujuan dari ethical hacker. Harus mendapatkan izin dari si pemilik sistem. Jadi kita harus memberitahukan ke IT di perusahaan itu kalau kita kapan, terus kita mau ngapain aja di sistem tersebut gitu. Biar nanti jika ada permasalahan bisa diomongin itu, nggak miskomunikasi. Takutnya miskomunikasi malah sistemnya rusak atau salah melakukan penetration. Memberikan saran dan solusi mengatasi kerentanan terhadap si pemilik sistem setelah melakukan penetration. Jadi penetration testing ini kita melakukan uji coba terhadap sistem, apakah sistem ini ada kerentanan di mananya, supaya nanti kita menemukan kecelahan, sehingga celah itu nanti akan dilaporkan ke si pemilik sistem untuk dievaluasi. Ethical hacker versus hacker biasa. Nah, ini yang membedakan antara ethical hacker dengan hacker biasa. Bedanya, hacker ethical ini tujuan dalam melakukan hacking itu bekerja tanpa merusak sistem. Garis besarnya sih ini, bekerja tanpa merusak sistem. Kalau hacker biasa kan dia memaksa masuk ke sebuah sistem gitu. Walaupun ada juga yang nggak berusaha merusak, tapi tetap aja dia memaksa masuk sebuah sistem tersebut gitu. Terus juga ini memberikan saran dan solusi atas kerentanan sebuah sistem yang tadi gue jelasin. Jadi setelah dia mencari kerentanan, dikasih solusinya juga gitu sama si hacker ini, sama si ethical hacker. Memberikan cara bagaimana mencegah atau mengamankan sistem maupun jaringan dari para cracker.
istilahnya kita nyari tahu nih, ya kan, nanti kita kasih tahu supaya sistem ini nggak dihack sama si cracker nanti gini-gini gitu. Terus motonya ethical hacker do penetration testing. Ini bukan moto, ini salah satu apa sih namanya, kayak visi misi gitu sih. Kalau dibilang moto kayaknya bukan. Adalah seorang hacker yang melakukan simulasi penyerangan terhadap target setelah adanya persetujuan tanpa melakukan perusakan terhadap sistem tersebut. Jadi si hacker ini ya sama yang sebelumnya gue bilang. Jadi kita masuk ke sistem tersebut tanpa merusak dan menunggu persetujuan dari si pemilik sistem gitu. Nah, pentingnya ethical hacker. Jadi di beberapa perusahaan sekarang sudah ada yang namanya ethical hacker, tapi kalau nama posisi di perusahaan itu biasanya security analyst gitu. Ini yang pertama, mencegah hacker melakukan akses ke dalam sebuah sistem. Jadi si ethical hacker ini harus belajar yang namanya network juga, terus security network juga, dan belajar bagaimana dia menjadi hacker. Setelah itu, ketiga poin penting itu supaya bisa menganalisa dan menjaga sebuah sistem agar terhindar dari si hacker gitu. Menganalisa dan memperkuat sistem infrastruktur keamanan. Nah ini jadi keamanan itu kan emang harus diupdate setiap saat gitu, secara rutin, maupun itu setiap minggu, setiap hari, ataupun setiap bulan, untuk mencegah yang namanya sebuah hacking di sebuah sistem yang ada di perusahaan atau dimanapun gitu. Karena tidak ada sistem yang aman, yang ada adalah sistem yang lebih aman. Jadi maka dari itu kita harus sadar diri untuk melakukan update terus-menerus pada sebuah sistem gitu. Termasuk melakukan update password pada akun-akun sosial media kita gitu, kayak Instagram, Facebook, atau yang paling fatal itu akun-akun kayak Shopee, Tokopedia yang kemarin datanya bocor. Nah itu passwordnya harus sering kita jadwalin untuk diganti. Terus menambah kesadaran dan keamanan informasi di segala level bisnis. Jadi ketika kita mempunyai sebuah perusahaan bisnis, kita harus sadar gitu, maupun bisnis itu levelnya masih rendah, kalau dia sudah masuk ke platform digital, mau nggak mau dia harus sadar akan keamanan informasi gitu, supaya tidak terhindar dari si hacking ini, si hacker. Nah, selain ethical hacking, jadi biasanya kalau ethical hacking itu sertifikasinya C ya, Certificate Ethical Hacker. Salary-nya wow, per tahun ya. Per tahun? Iya, per tahun. Segini. Security Engineer, Penetration Tester, Security Analyst, Informasi Security. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan ini nama bagiannya ini kayak gini, nama posisinya. Dan makin tahun ke tahun itu security di sistem di jaringan itu sangat dibutuhkan ya, karena masih sedikit gitu, belum banyak. Ini update 2017 aja segini, apalagi sekarang tahun 2020. Ini country-nya dari data Amerika ya. Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang teknik ethical hacking gitu. Nggak banyak, cuman pembahasan sedikit aja. Nanti mungkin supaya lebih jelas kita masuk ke lab atau kita konfigurasi aja gitu. Cuman nanti ada di video selanjutnya. Ini sekilasnya aja gitu. Ada recognition, scanning, gaining access, maintaining access, dan cleaning track. Recognition itu intinya kita mencari informasinya itu bisa berupa emailnya, atau misalnya data diri dari si target itu. Biasanya itu informasinya yang berhubungan dengan
private atau pribadi gitu yang nggak banyak orang tahu gitu. Contoh kalau misalnya kita mencari target ininya network scanning. Nah ini kalau misalnya kita mau ngehack sebuah sistem jaringan atau router atau server, kita harus scan network jaringannya dulu. Kita scan mana aja protokol yang masih terbuka ataupun protokol default yang belum diganti oleh si admin jaringan. Di sini ada dua jenis, ada passive recognition sama active recognition. Kalau passive recognition itu interaksinya tidak langsung ya. Contohnya bisa kita nyari informasi si target atau si perusahaan itu dari internet, artikel, televisi, dan lain-lain. Semua informasi tersebut dikumpulkan menjadi satu informasi gathering. Di sini kita ambil contoh yang sederhana aja, misalnya kita mau ngehack si akun Instagram orang gitu. Nah kita kan harus tahu dulu nih siapa yang mau kita hack, terus tujuan kita apa, terus kita cari informasi pribadi dia supaya nanti ketika kita melakukan hacking ke akun dia, kita bisa memanfaatkan dia gitu. Misalnya kalau akun lo mau dibalikin, lo harus ngasih sekian gitu. Itu tujuannya. Terus ada yang namanya active recognition, interaksi langsung. Nah biasanya kalau interaksi langsung itu kita bisa melakukan tes langsung. Kalau ini contohnya kita mau melakukan recognition itu terhadap sebuah server gitu. Biasanya kita harus masuk ke jaringan itu menjadi seakan-akan tuh kita itu satu network, satu jaringan gitu. Setelah itu kita melakukan ping ke server, terus kita scan protokolnya, manakah protokol yang masih terbuka. Istilahnya terbuka itu kayak belum diganti gitu, ibaratnya misalnya password defaultnya admin. Nah itu kita cari tuh apakah password default admin itu udah diganti apa belum. Sederhana kayak gitu. Nah di sini ada scanning dan enumeration. Nah scanning ini ya hampir sama kayak kita melakukan scan pada protokol itu, mencari kelemahan, manakah protokol yang masih terbuka atau lemah atau belum diganti sama sekali oleh si admin settingan defaultnya. Di sini ada 3 jenis scanning, ada port scanning, network scanning, dan vulnerability scanning, memeriksa celah keamanan yang mungkin terjadi. Singkatnya secara keseluruhan ini namanya scanning gitu. Secara umum itu ya kayak kita mendeteksi host, mendeteksi service atau IP address yang aktif dalam jaringan. Contoh kalau misalnya kita mau ngehack router gitu, kita harus cari tahu dulu nih IP si router itu berapa gitu. Dengan cara ya kita connect ke dalam jaringan tersebut gitu. Singkatnya kayak gitu. Terus ada namanya gaining access atau exploitation, memanfaatkan celah untuk mendapat akses tertinggi dalam sebuah sistem. Nah jadi ini biasanya kita udah masuk ke sistem tersebut. Tadi kan kita melakukan recognition, kita mencari informasi, terus kita melakukan scanning, mana nih celah-celahnya. Terus sekarang kita melakukan eksploitasinya, kita masuk ke sistem tersebut, kita mencari supaya hak akses kita itu setara dengan admin gitu. Makanya di sini memanfaatkan celah untuk mendapatkan akses tertinggi dalam sistem target. Ya kalau akses tertinggi ya kita memposisikan diri kita sebagai si admin tersebut gitu. Jadi setelah kita udah jadi bagian akses tertinggi, baru kita bisa melakukan eksploitasi gitu. Setelah kita mau ngapain gitu, mau password cracking, session hijacking, atau penggunaan tools eksploitasi. Nah di sini udah terdapat yang namanya eksploitasi gitu. Kita ngehack lah istilahnya. Kita mau mencari apa yang kita inginkan. Ini terakhir, maintaining access dan covering track dan clearing track.
Memiliki tujuan membuat jalur khusus pada target sehingga attacker dapat lebih mudah melakukan akses kembali ke si target. Sederhananya kayak gini, kalau tadi pertama kita mencari informasi, terus kita scanning mana yang rentan, terus kita udah masuk nih. Nah kalau udah masuk kan kita mencari hak akses tertinggi supaya kita bisa ngapain aja gitu di dalam sebuah sistem tersebut. Nah kalau udah kayak gitu, kita membuat jalur supaya ketika kita ingin melakukan hack kembali ke sistem tersebut, kita mempunyai jalur khusus gitu, supaya kita nggak ribet-ribet lagi kayak awal nyari inilah, nyari itulah, nyari mana yang aman, mana yang terbuka protokolnya gitu. Contohnya itu disebutnya biasanya menciptakan backdoor gitu. Contoh backdoor itu kayak misalnya kita install aplikasi tapi selain dari Play Store. Nah itu kadang di aplikasi tersebut disimpan yang namanya backdoor. Nah backdoor itu ketika kita install itu bisa menyedot atau mengumpulkan data-data penting atau informasi-informasi pribadi yang ada di handphone kita gitu. Itu yang dimaksud dengan maintaining access. Sekarang ada yang namanya covering track atau clearing text. Nah, jadi kita tuh udah yang namanya mencari tahu, terus kita udah yang namanya melakukan scan, mencari kerentanan, terus kita udah masuk, terus kita udah membuat jalur supaya kita sebagai hacker bisa kembali lagi. Nah, sekarang kita harus menghapus jejak gitu. Kenapa begitu? Karena penting sekali untuk sebuah hacker untuk menghapus jejak. Contohnya kayak misalnya kita maling gitu ke rumah orang, misal maling apa gitu. Nah supaya nggak ketahuan yang maling siapa ya, tentu kita harus menghapus jejak dengan cara, kalau misalnya di rumah itu ada CCTV, misalnya kita waktu maling pakai baju hitam gitu, terus pakai serba hitam. Nah itu setelah melakukan maling itu berhasil, kita ganti bajunya atau kita buang supaya menghilangkan jejak. Sederhana kayak gitu. Oke, kita harus menghapus jejak sama sekali ya, kita hapus semua supaya nggak ketahuan kalau misalnya sistem itu telah dihack gitu atau telah dirusak maupun telah dimasuki oleh si hacker gitu. Singkatnya sederhana kayak gitu. Oke, segitu dulu untuk konsepnya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang, bisa ditanyakan. Kalau misalnya ada yang salah tolong dikoreksi, karena di sini kita masih belajar bareng juga, mendalami. Untuk di video selanjutnya kita akan membahas tentang network security dan basic network, supaya kalian tahu gitu, supaya nanti kita nge-lab, kita tahu kita harus ngapain aja, terus kita tahu nih istilah-istilah itu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.